Shalom, sahabat Growing Together. Saya Lidianus Gula dari Growing Together Community. Sejak kecil dan waktu saya masih tinggal di kampung, saya sangat ingat sekali ada waktu-waktu tertentu atau musim di tempat kami, yaitu musim angin yang sangat kencang. Nah, di saat musim ini datang, saya menyaksikan ada beberapa pepohonan yang di sekitar rumah kami tumbang satu persatu. Dan biasanya pohon yang tumbang itu adalah pohon yang batangnya besar, daunnya lebat, namun akarnya tidak terlalu kuat masuk ke dalam tanah. Nah, cerita ini, pengalaman ini saya ingat kembali ketika saya merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini mengingatkan saya kembali betapa penting sekali untuk berakar. Kita sebagai orang percaya yang telah mengenal Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita dituntut bukan hanya saja sebatas mengatakan, saya percaya kepada Engkau Tuhan, aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Namun, Paulus dalam perikop ini mendorong kita semua, firman Tuhan ini mendorong kita semua tidak hanya berhenti pada saat kita percaya dan mengaku Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ada satu bagian, yaitu bagaimana kita punya antusias yang sangat tinggi untuk semakin mengenal Dia, lalu semakin tertanam dan berakar di dalam Injil itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu dan saudara dan teman-teman semua yang mendengarkan. Bagaimana mungkin kita bisa berakar di dalam Kristus, di dalam Injil itu sendiri, kalau kita tidak mengenal Dia? Dan bagaimana mungkin kita mengenal Dia kalau kita tidak mengerti caranya? Nah, firman Tuhan berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi satu-satunya cara untuk semakin berakar, semakin kuat di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kepercayaan kita, yaitu dengan apa? Mengenal Dia melalui pembacaan, perenungan firman-Nya setiap hari. Karena tidak ada satu cara pun untuk mengenal pribadi Kristus, mengenal Injil itu, Injil keselamatan yang telah diberikan kepada kita, tanpa kita membaca firman yang telah dianugerahkan kepada kita. Ketika kita membaca, merenungkan dan meneliti firman-Nya, disitulah Tuhan bukakan hikmat-hikmat kepada kita, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia, dan akhirnya kita semakin berakar di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi pada cerita saya tadi, bahwa angin yang sangat kencang itu bisa saja terjadi juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Baik itu karena permasalahan pergumulan hidup kita, karena ekonomi kita, pergumulan keluarga kita, bahkan dalam pelayanan kita. Bahkan sekarang ini ada banyak angin-angin pengajaran yang akan membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Dan akhirnya kita bisa tumbang kalau kita tidak memiliki akar yang kuat di dalam Dia. Nah, menjadi pertanyaan lagi bagi kita, apakah hari ini Bapak Ibu dan kita semua, sahabat Growing Together, sudah membaca merenungkan firman Tuhan dengan disiplin rohani yang baik setiap hari, sebelum bahkan sesudah melakukan kegiatan kita tetap mengingat firman-Nya yang akan menuntun kita sehingga kita semakin masuk ke dalam dan merambatkan akar kita di dalam Injil itu, dan akhirnya kita semakin kuat di dalam Dia.
kami dari Grow Together Community mendorong Bapak Ibu semua untuk semakin mengasihi Tuhan melalui pembacaan, perenungan, dan meneliti firman Tuhan, sehingga pola pikir kita, hati kita, iman kita semakin bertumbuh kuat di dalam Dia. Karena ada beberapa teman dan sahabat bahkan yang mungkin selama ini mereka kelihatan hebat di atas panggung melayani Tuhan, bahkan sudah berbicara tentang firman Tuhan, mereka khotbah, memimpin pujian, dan pada akhirnya mereka jatuh meninggalkan Tuhan dan mereka melupakan kebenaran itu. Hanya ada satu alasan mengapa mereka demikian, karena tidak memiliki akar yang kuat di dalam Injil Kristus. Kalau seseorang sudah memiliki akar yang sangat kuat, maka apapun situasi, kondisi yang dia akan hadapi dalam hidupnya, baik itu susah maupun senang, angin kencang datang, baik pikirannya yang mungkin terjadi kegalauan dalam hatinya dalam menghadapi segala pergumulannya, ada angin-angin pengajaran yang akan datang mau menghancurkan atau menarik iman kepercayaannya, mengalihkan pikirannya untuk tidak berfokus pada Injil. Seseorang kalau sudah berakar, dia tidak akan goyah di sana. Karena apa? Akarnya sudah kuat. Biarlah kita semua memiliki akar yang kuat dalam Kristus melalui pembacaan, perenungan, dan meneliti firman itu dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di renungan berikutnya.